tanggal 15 Januari, TNI Angkatan Laut selalu memperingati Hari Dharma Samudra untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur di pertempuran laut. Saya, Livia Onea Cesaria, mahasiswa Universitas Esa Unggul jurusan Ilmu Komunikasi Broadcasting, sedang berada di Makoko Armada 1 yang merupakan salah satu komando utama TNI Angkatan Laut. Yuk kita cari tahu tentang sejarah Hari Dharma Samudra. Saat ini saya sedang bersama Kolonel Laut Pelaut Siswo Widodo. Beliau adalah Komandan Denma Makoko Armada 1. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Adek. Boleh nggak sih Bapak menceritakan bagaimana sejarahnya Hari Dharma Samudra yang selalu diperingati oleh TNI Angkatan Laut setiap tanggal 15 Januari? Terima kasih Adek, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kita memperingati Hari Dharma Samudra ini, kita merefleksi kembali ke peristiwa sejarah laut, yang mana salah satunya atau sebagian besar yang saya jelaskan di sini. Yang pertama pada tanggal 4 April 1946 di Selat Bali itu terjadi kontak senjata dengan kapal Belanda, dan juga pada tanggal 5 Januari 1947 di Cirebon kapal Gajah Mada juga melaksanakan pertempuran dengan pihak Belanda. Pada tanggal 13 April 1949 di perairan Pulau Sapudi, di mana Kapten Harjono menjalankan ekspedisi lintas laut ke Sulawesi menghadapi pertempuran kapal Belanda. Pada tanggal 12 Mei 47 di Teluk Sibolga, pasukan pertahanan pantai Angkatan Laut Sibolga dilakukan pertempuran dengan kapal perusak kapal Belanda. Pada tanggal 28 April 1958 di Pelabuhan Balikpapan juga terjadi korvet RI Hang Tuah yang ditarik dari penugasan menugas berbelota Promesta diserang oleh pesawat bom korvet pertama oleh pihak Belanda. Dan pada puncaknya pada tanggal 15 Januari 1962 Gerakan Furu, yang mana kita ketahui 3 kapal perang kita dihadang oleh kapal-kapal dari Belanda, yang salah satunya yang kita kenal adalah RI Macan Tutul, di mana di kapal tersebut berada Komodo Judarso yang memimpin pertempuran secara heroik melawan kekuatan Belanda di Laut Arafuru. Demikian, terima kasih. Terus, kegiatan apa aja sih Pak yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut untuk memperingati Hari Dharma Samudra? Terima kasih. Pertanyaan kedua, kegiatan apa saja yang dilaksanakan dalam memperingati ini? Perlu kita ketahui bersama bahwa peringatan Hari Dharma Samudra yang sedianya dilaksanakan terpusat di Natuna, karena adanya musibah Sriwijaya Air SJ182 maka dibatalkan. Namun demikian, untuk mengenang para pahlawan laut dilaksanakan upaya sederhana jika ada ruji. Sebagai wujud empati, kapal tidak berlayar, hanya sandar di dermaga Kapten Lamil Tanjung Priok. Hal ini juga dalam kesempatan ini pula Bapak Kasal memberikan penghargaan pada pemenang lomba video sejarah Satan TNI AL, memberikan hadiah kepada Satker TNI AL sebagai Satker WBK wilayah bebas dari korupsi dan WBBM wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tidak lupa juga di satu-satu lain telah dilaksanakan 1 hari sebelumnya, yaitu melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan yang diadakan oleh seluruh kota di seluruh Indonesia, dan melaksanakan tabur bunga pada hari ini tanggal 15 Januari untuk mengenang tersebut. Terima kasih. Setelah tadi saya mewawancarai Kolonel Siswo, sekarang saya akan mewawancarai salah satu anggota Koal di Koarmada 1, Pelda Grace. Iya. Jadi, bagaimana menurut kakak tentang bela negara pada anak zaman sekarang?
Ya, jadi sebelum kita bicara tentang bela negara untuk zaman sekarang atau zaman milenial, baiknya kita pelajari dulu tentang konsep bela negara. Bela negara sendiri adalah rasa cinta terhadap tanah air berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk anak-anak milenial sekarang, itu wujud bela negaranya sudah tidak seperti zaman pahlawan zaman dahulu yang berjuang menggunakan fisik. Nah, untuk zaman sekarang itu diharapkannya anak-anak milenial itu lebih cinta kepada kebudayaan. Ya, misalnya kalau banyak budaya Indonesia yang sudah dari berbagai provinsi. Kalau bisa itulah yang lebih kita cintai daripada budaya asing yang kebarat-baratan atau yang kekei-keian. Nah, berikutnya bangga menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk brand lokal dibandingkan brand yang high-end yang harganya juga lebih tinggi. Kalau kita menggunakan produk dalam negeri, kita bisa mengangkat perekonomian bangsa sendiri. Nah, yang kemudian anak-anak milenial diharapkan untuk mematuhi peraturan yang ada. Jadi tidak melanggar peraturan dan disiplin dalam keseharian. Itu saja. Bagaimana menurut Kakak, kami sebagai generasi milenial dapat turut ikut serta dalam kegiatan bela negara, khususnya dalam bidang kemaritiman? Ya, seperti diketahui bersama bahwa negara Indonesia itu adalah negara kepulauan. Mayoritas negara kita ini adalah perairan, dan satu-satunya negara yang berbeda dibandingkan negara lain, yakni negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau dari Sabang hingga ke Merauke. Nah, untuk anak milenial itu sendiri, di TNI Angkatan Laut punya program namanya Bintal Juang Remaja Bahari atau BJRB. Ini adalah program tahunan bagi para pemuda yang kita undang untuk on board atau berlayar bersama dengan Angkatan Laut untuk berlayar menuju pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadi nanti diberikan kesempatan sambil mengenal kebaharian, juga ikut serta di dalam kapal, pergi ke sebuah pulau atau ke sebuah tempat atau wilayah yang telah ditentukan. Dari situ diharapkan anak-anak muda ini bisa merasakan sendiri betapa megahnya, betapa luasnya, betapa indahnya, dan betapa Indonesia ini sangat kaya dengan perairan sehingga lebih mencintai kemaritiman. Demikian. Terima kasih Sahabat Grace.